Kayak serba salah, Dusik inget salah, Dusik lupa Gak inget, salah. iya. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Hai guys, wake up. It's time for Sericap. Sepi nih, biasanya kita bertiga, Iya. tiba-tiba cuma Mana nih sendiri. Kia, mana partnernya nih? Kia membuktikan kalau hari ini dia kerja dan gak kayak minggu lalu. Minggu lalu kan dia bilang dia gak kerja, hari ini dia membuktikan dia gak kerja dan dia gak ada di sini. Jadi gue harus merelakan satu episode. Gencana. Minggu depan kita ketemu Kia lagi. Tapi yang kita harus tunggu ketemu minggu depan ini juga episode selanjutnya Hometown Caca-Caca. Dimana minggu kemarin tayang episode 5 sama 6 dan kita akan bahas best momennya di 2 episode tersebut. Gara-gara Hometown Caca-Caca kayaknya gue mulai hopeless romantic deh. Kenapa? Kenapa kasih? Kayak it's so sweet karena gue sampai ya Allah kasih gue satu kayak Dusik please. Di episode 5 ini kita melihat apa yang terjadi di malam ketika Hyejin dan juga Dusik mabuk bareng. Emang gak boleh, alkohol tuh memang berbahaya. Alkohol, kamu jahat tapi enak. Enggak. Yang kemarin minggu lalu lo bahas soal Bibi Gosip, Iya. Namsuk. Jadi ketika si Hyejin ini kan dia bangun tidur udah ada di rumahnya Dusik. Dia nggak sadar kalau dia tidur di rumahnya Dusik. Si Bibi Namsuk ini ngeliat lah si Hyejin keluar dari rumahnya Dusik. Abis itu dia langsung ngambil handphone kayak lambe turah kayaknya dia tuh ya. Terus langsung kayak sebar. Di grup chat Bener, loh, kalah bener. gue. Tapi kayak agak keterlaluan juga nggak sih Bener. si siapa Hyejin? Kenapa Hyejin? Kayak dia juga jadinya kayak jahat banget ke Dusiknya, padahal Dusik tuh korban yang nyosor ke dia. Iya. Kayak serba salah, Dusik inget salah, Dusik lupa Gak inget, salah. iya. Terus udah gitu pas Dusik datang ke kliniknya Hyejin kan, Iya. terus dia minta diperiksa. Abis itu dia bilang, apa lu punya masalah lagi Ada gitu keluhan? kan. Ada keluhan. Terus si Dusiknya jawab, ada status hubungan kita saat ini. Terus gue kayak, wah, cuman kayak ngasih tahu doang, ini tuh nggak ada masalah. Inilah alasannya kenapa gue pura-pura lupa biar kita nggak awkward gitu Iya. kan. Actually gue sangat senang di episode mereka. Hyejin ngasih dia soal, dia kan bilang kamu engineer ya. Terus iya. disuruh selesain soal ini. Terus tuh kan tempat makan seafood ya. Kertasnya malah dicoret-coret. Mejanya dicoret-coret, kata ibunya, kenapa lu bikin kotor meja gue? Terus udah gitu sih. Sebenarnya ini Hyejin juga agak gimana ya? Kayaknya dia tuh suka sama Dusik, tapi kayak dia takut Denial. status sosialnya itu loh, dan itu juga kayaknya agak kasar sih kalau diomongin ke Dusik kan. Apa mungkin Dusik tuh kayak dulunya anak yang nakal, gue sampai kepikir ya. Terus untuk mengobati rasa dia bersalah dengan orang tuanya, makanya dia selalu nolongin orang. Gue ada feeling kayak gitu sih. Dan ada juga akhirnya nih sedikit lagi cerita masa lalunya Dusik nih keungkap, karena ketika itu Dusik mimpi dia dipegang sama Tangan seseorang yang berdarah. tangannya berdarah. Terus udah gitu dia juga ternyata dia datangnya ke psikiater bukan ke dentis. Terus ditanya, lo masih mimpi yang buruk sama kayak sebelumnya? Iya masih gitu. Terus ada 3 misteri di Gongjin. Iya, Kayaknya benar. menarik banget. Benar, Kenapa alasan cerai? Si Yongbu sama Hwajong ini cerai. Terus Dusik hilang selama 5 tahun. 5 tahun. Satu lagi terakhir apa? Nah, itu dia. Gak tahu ya, kan kita udah tahu masa lalunya Hyejin kan. Nah, masa lalunya Dusik nih kayaknya jauh lebih suram dan jauh lebih Iya, sedih dibandingkan kayaknya sih. Hyejin. Tapi dia mencoba untuk chill biasa aja gitu. Iya, menurut gue dia dewasa karena dia punya past yang sangat traumatik mungkin. Benar. Ada sosok baru Chohui, si guru SD di iya. Gongjin yang Jadi wali kelasnya. iya, wali kelasnya anaknya mereka berdua, si Ijun anaknya. Kayak si Hwajongnya kayaknya tuh masih suka deh sama Yonggu karena dia datang ke sekolahnya Ijun Iya. cantik banget. Terus dia jadi stres ya itu karena sih ada nggak tahu uban. kenapa cerai itu sih. Kayak semuanya happy tapi enak sih, kayak ada twist here and there. Kayak jadi berasa gue pengen pindah ke Gongjin gitu. Ini kita lagi mau abis syuting ini kita mau beli tiket pesawat ke Gongjin khusus untuk nyamperin Dusik sama Hyejin. Pertemuan antara Sung Hyung sama Dusik. Oh. Si senior yang jadi cinta Sunbae. pertamanya Hyejin. Hyejin. Mereka ketemu pas si Sung Hyun nih, correct me if I'm wrong, namanya gue lupa, pokoknya yang gue inget Sung Hyun ya, yang dia ditarik
kameranya sama Dusik, iya. terus mereka jadi ngobrol soal fotografi, tapi mereka beda pilihan soal makanan. Dan gue nggak tahu nih alasan Sanbei-nya ke situ tuh nyariin Hyejin beneran apa memang dia lost. Cuman kalau lost kenapa berkali-kali ke sana? Tadinya gue mikir dia itu kan dibilangnya sama Dusik kan YouTuber mukbang kan, tapi ternyata di reveal di episode 6 kalau nggak salah Dia TV producer. nah dia gue pikir dia itu Nyari bahan ini konten. Atau dia jadi produser untuk acara yang si kontes musik mercusuar. Tapi nggak tahu deh ini dia ngapain ya ke sana gitu. Iya, nggak tahu sih. Sama perempuan yang jalan sama Dusik. Oh ya siapa? Siapa dia? Menurut gue sih dia cuman tour doang, dia part time jadi tour. jadi Tapi tour kok dia guide. nelpon langsung? Kan ditelepon langsung kan? Iya, siapa ini? Iya, kamu bicara dengan orangnya. Semua orang itu ngikutin Dusik. Dia ada di pantai, dia ada di sini, dia ada di sini. Gue kayak ya lucu Allah banget. live report anjir. Terus telinga Dusik tuh gatal-gatal banget. Ending episode 5 tuh apa ya? Gue sampai lupa. Ini payung. Oh iya, romantis sekali. Itu super romantis. Kayak gue nggak tahu ya, kayaknya Dusik ini mencoba untuk bikin Hyejin lebih chill, tinggal di Iya. desa, kayak lo nggak usah serius-serius banget kayak di Seoul cuy, lo bisa kena hujan, lo bisa melewati batas kayak yang di episode 6 itu dia bilang kayak Iya. Terus episode 6 gue kayaknya bener-bener super so sweet. pas apa namanya dipayungin, terus si Hyejin dia kan bilang aduh gue takut sakit nih gitu kan, terus si Dusiknya kayak ngecek dahi, terus Di tahu-tahu situ dia baru ingat. ingat. Pas dia ini episode 6 sih, dia walk out dari Rapat. meeting. Terus kayak ya menurut gue padahal kan itu kan kayak anak SD ya, saling cie-ciean. Iya, Si iya. Bibi gosip itu emang gak ada kerjaan sih. Cuman kayak lucu aja. Gue juga pernah digosip-gosipin itu, lu pasti udah pernah. Pernah, juga kan? pernah. Tapi kita nganggapnya yang kayak pasti ya karena bener omongan Dusik, ya karena itu nggak bener ngapain lu jadi. Iya, jadi Agak orang pusing. mikirnya itu beneran kan, karena si Dusiknya juga bilang kayak ya udah sih, ya Iya, udah kenapa? gitu. Kayaknya Kayak- Hyejin aja sih yang kebawa emosi Iya, gitu. dia baper banget. Menurut gua kayak ya nggak tahu sih, tapi maksudnya kan cuma bercanda. Dan Hyejin itu juga yang kayak keras banget gitu, dia bilang kita nggak ada, gua sama Dusik nggak ada hubungan apa-apa dan kenapa harus selesai orang kita nggak pernah memulai, terus kayak oh agak kasar ya bun si Hyejin ini. Padahal juga Dusik seganteng itu ngapain gak suka. Terus mereka perform bareng buat Iya. juri. Oh Terus lucu. gue terharu denger suara Bora. Oh, Bora nyanyi bagus banget. Gue sampai sedih. Ya kan orang-orang juga sampai nangis kan. Wajar sih kalau dia menang juara 1. Yang penting juga ini adalah self love dari episode 6 ini, karena si juri kan pengen banget pakai behel. Iya. Tapi pas dia ketemu sama Jun kayak gigi gingsu lo ini yang bikin lu gue inget sama lu dan lu tuh cute karena gigi gingsu lo. Akhirnya dia nggak jadi pakai behel. Iya, itu sedih sih, dan juga ternyata bapaknya nggak mau masangin bukan karena nggak punya uang, tapi karena mikirin nanti anaknya kesakitan. Harus dicabut kan Gigi harus giginya. dicabut. Nih sayangnya Kia nggak ikut ya. Kemarin Kia sempat bahas soal Hyejin itu punya teman curhat ya si juri ini, dan ternyata benar di episode 6 itu si juri jadi teman curhatnya Hyejin. Iya, kayaknya bakal akrab sih mereka. Iya, Hyejin cerita soal dia pernah kabur dari rumahnya ketika ayahnya punya pacar baru. Terus kayak kita jadi banyak tahu permasalahan warga Gongjin sih. Kalau dari kemarin kan kita dibahasnya kan masalah Hyejin sama si Dusik terus kan, kayak pertemuannya mereka, konfliknya mereka. Tapi sekarang tuh udah mulai dikenalin konfliknya kayak si Hwajong sama Yonggu, terus juga si Juri sama bapaknya. Kayak mulai satu persatu nih kebuka nih permasalahannya. Si Bibi Namsuk aja yang belum. Iya, tapi paling gue suka pas meeting itu siapa? Mison. Si Mison duduk langsung di sebelah. Iya. Sebelah petugas coy. Wah, ada ruangan di sana. Iya. Terus kayak duduk, misi. Kayak Iya, terus bener-bener si Dusiknya ya kayak apa namanya? Ih, lu memenuhi tempat aja sih lu gitu. si Mison langsung nanya ke Oh, pas lagi acara konser mercusuar, dia langsung datengin Dusik kayak, petugas Uncol mana gitu kan? yang lebih lagi itu waktu dia nanya tipe cewek yang kamu Oh, gimana. oh, Gue kayak oh. wah Mison gue salut Oh, sama iya lu. bener. Aduh. Jadi sini kayaknya mereka mah. gue jadian. suka gue salut banget sama Mison. Sebagai perempuan yang malu menyatakan cinta terhadap laki-laki, Iya. Mison ini contoh yang tepat. Dia play no game banget sih. Iya, Kayak iya. gue suka lu gimana nih? Iya, Lu iya, cocok iya, nggak? iya. Mungkin Hyejin itu bukan benci sih, kasar dengan Dusik karena dia tahu dia nggak seharusnya suka sama Dusik, nggak level, tapi Dusiknya bikin dia baper terus. Kayak gimana ya, lu sana-sana dulu
jauh-jauh. Iya. Lu tuh gak level sama gua, tapi kenapa lu bikin gua jadi baper gitu kan. Bener-bener, jadi dia dilema. Jadi si Hyejin dia makanya dia dilema. keterlaluan. Jadi gimana nih episode 5 dan 6 menurut lo, Em? Gue suka banget. Gue nggak membenci satu detik pun film Dan ini. gue berasa sedih banget pas gue ngeliat waktunya itu udah sisa 5 menit, sisa 2 menit, gue kayak ya elah udah habis lagi. Padahal kan masih pengen nonton gitu. Gue suka episode 5 sama 6, apalagi adegan payung itu di pantai mereka bisa main dan pegangan tangan. Kayaknya mereka udah nggak risih ya saling pegangan tangan ya, karena si Dusiknya kan megang tangannya Hyejin kan untuk lari ke pantai kan. Terus mereka main bareng dorong-dorongan. Gue ngerasa mereka udah nggak masalah sama skinship, jadi kayak ya udah kita sentuh gitu. Secara keseluruhan episode 5 dan 6 ini sangat full gitu, padat banget, ada masalahnya, ada happy-nya juga, Ada sedihnya. benar ada sedihnya, Ada relate dengan kehidupannya. Ini kayaknya paling full deh, package paling full dari episode yang kita tonton sebelum-sebelumnya. Ada semua gitu masalahnya. Jadi pas nonton menit keberapa sedih, menit keberapa seneng, menit keberapa khawatir. Jadi buat kamu yang belum nonton episode 5 sama 6, buruan tonton sebelum Sangat ketemu weekend lagi. rekomendasi. Iya, betul. Nonton. Kita ngapain? Nyuruh nonton. Jadi itulah saya review episode 5 5 dan 6 Hometown Cha-Cha-Cha. Sampai ketemu lagi minggu depan ketika Kia udah bisa hadir di sini sehingga kita nggak lega-legaan lagi. Oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Annyeonghaseyo. guys. Mana nih Kia? Mana partnernya nih? Dikejar oleh deadline. Deadline. Kan Ibu. Gue kerja ya. Ya.